Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bahasa Jepang lagi ya. Teman-teman genki desu ka? Gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Karena emang sekarang cuaca juga amario kunai ya, masih tidak baik nih cuaca. Jadi teman-teman sehat selalu ya. Oke, materi kali ini materi yang cukup kasual lah kalau menurut aku ya. Jadi aku yakin nih kalian pasti bingung juga nih tentang cara mengucapkan aku dalam bahasa Jepang. Yang mungkin aku ini dalam bahasa Jepang tuh ada banyak ternyata. Nggak cuma watashi aja, tapi ada boku, ada ore, ada atashi, dan lain-lain. Gimana sih penggunaannya? Dan kapan sih harus kita gunakan kata-kata tersebut? Nah, kita bahas tuntas di video kali ini ya. Pantengin videonya sampai selesai. Oke, minasan, kita akan langsung bahas aja dari yang paling pertama, yaitu yang sering kita dengar, apalagi sering kita baca di buku pelajaran, watashi. Ya, kalau dengar kata watashi, kalian pasti ingat mina no nihongo ya. Karena rata-rata di situ pakainya watashi, betul banget. Watashi ini artinya adalah saya ya, dan watashi ini adalah yang paling umum dan paling aman dipakai oleh siapapun di kondisi apapun, teman-teman. Dan watashi ini dia nggak kepentok sama gender gitu, terserah mau dipakai sama laki-laki boleh, sama perempuan boleh. Pokoknya watashi ini paling dasar, paling umum, dan paling aman dipakai oleh kita ya. Dan dia juga sifatnya lebih ke kayak formal dan sopan ya, jadi nggak akan salah kalau kalian pakai watashi ini untuk mengacu pada saya atau aku. Contoh misalnya, watashi no namae wa Amanda desu. Nama saya Amanda, kayak gitu. Atau bisa juga watashi wa ningen desu, obake de wa arimasen. Jadi saya adalah manusia ya, bukan hantu. Kurang lebih seperti itu penggunaannya. Jadi kasual dan bisa dipakai ketika kondisi apapun. Yang kedua teman-teman ada ore. Oke, ini sebenarnya ore ini bisa dibilang penggunaannya agak-agak kurang formal ya. Cenderungnya ke bahasa yang lebih casual aja, bahasa gaul ya. Ore ini tuh. Jadi kalau watashi itu kan padanannya saya dalam bahasa Indonesia. Kalau ore padanannya adalah gue atau gua dalam bahasa Indonesia. Jadi kebayang dong konteksnya ore itu seperti apa. Jangan pernah pakai ore ini di acara-acara formal atau ngomong sama orang yang kalian belum deket banget atau bahkan belum kenal gitu. Mending pakai watashi ya kalau buat cari aman. Nah, sedangkan ore ini mungkin kalian bisa pakai buat situasi sehari-hari nih, kayak misalkan temen yang udah deket banget ya, sekelompok permainan kalian kayak gitu tuh bisa pakai ore ya. Jadi sama kayak gua artinya. Contoh kalimatnya misalnya, ore-sa hima dana, ore-sa hima dana gitu, kayak duh aku sekarang lagi gabut banget nih, gua sekarang lagi gabut banget, artinya gitu. Atau bisa juga seperti ini, aku kenalin diri gitu ya, misalnya ore no nawa Manda da. Jadi nama gua Manda gitu ya. Jadi bahasa yang sangat-sangat gaul dan mungkin condongnya kurang formal aja ya teman-teman. Jadi hati-hati dalam penggunaan ore. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk ke nomor 3, itu ada atashi ya. Oke, atashi ini sebenarnya adalah bentuk lain dari watashi ya. Jadi dia benar-benar seperti bentuk dasar juga untuk bilang saya dalam bahasa Jepang, atashi. Nah, lantas bedanya di mana nih? Bedanya atashi ini adalah cenderung dipakai oleh perempuan ya. Atashi ini untuk bilang saya, tapi yang bilangnya itu perempuan kayak gitu teman-teman. Tapi ini penggunaannya juga cukup umum ya, bisa dipakai dalam konteks apapun dan termasuk yang cukup formal juga. Jadi it's okay. Nah, tapi karena dia nuansanya lebih ke feminin, dia tuh agak aneh nih kalau dipakai sama laki-laki. Jadi kalau kalian cowok jangan pakai atashi ya, teman-teman. Nah, contohnya gimana nih? Misalnya contoh kalimatnya, atashi wa ichigo keiki ga suki desu gitu. Saya suka makan kue stroberi gitu. Atau atashi wa hongya de hongya o kaimashita. Saya beli buku di toko buku. Tapi ngomongnya nggak usah gitu juga sih ya teman-teman. Cuman intinya aku mau ngasih tahu bahwa ini tuh kata-kata atashi ini tuh adalah kata yang diucapkan oleh perempuan untuk bilang saya. Berikutnya teman-teman ada kata boku. Nah, kalau tadi kan udah ada atashi nih. Kalau atashi kan buat perempuan. Barulah boku ini untuk laki-lakinya gitu. Dan artinya sendiri juga sama ya, saya atau aku.
Nah, si boku ini sendiri sebenarnya bisa loh kalian pakai sebagai laki-laki nih ya, kalian pakai untuk ngobrol sama atasan kalian. Tapi dalam kondisi kalian tuh udah akrab ya sama atasan kalian. Oke, dan cewek sebenarnya boleh nggak sih pakai boku? Boleh aja ya teman-teman, cewek pakai boku juga udah banyak. Kalian pasti banyak nonton di anime, baca di manga juga banyak cewek-cewek yang bilang diri dengan kata boku. Nah, itu akan bikin kesan tomboy di dalam diri si cewek tersebut. Intinya kayak gitu ya. Oke, kalau contoh kalimatnya misalnya gimana nih? Misalnya, boku wa gakkou e ikimasu. Aku pergi ke sekolah. Atau boku no ie wa asoko ni arimasu. Rumahku ada di sebelah sana, kayak gitu ya. Nah, ada fun fact juga nih teman-teman seputar kata boku ini sendiri ya. Jadi, si boku ini sendiri tuh kanjinya kan kayak gini. Kalian tahu kan kanji boku tuh kayak gini. Nah, pada zaman dahulu kala ini tuh dibacanya bukan boku guys, tapi yatsugare. Yatsugare ini sendiri artinya adalah pelayan. So, pada era Meiji ada murid-murid pelayan gitu, di mana mereka ini mengubah si kata yatsugare ini jadi boku untuk memanggil diri mereka sendiri, yang kanjinya adalah kanji yang tadi. So, sejak saat itu, sejak era Meiji tersebut, kata tersebut menjadi kata boku dan dipakailah sampai saat ini. Nah, boku juga ternyata bisa kita pakai untuk memanggil orang. Tepatnya memanggil anak yang kita nggak tahu namanya nih. Ada anak kecil kayak si Kobo mungkin ya. Kita bisa panggil boku gitu ke anak itu. Atau mungkin ada anak yang terpisah dari orang tuanya atau anak yang kayak lagi tersesat, kita juga bisa panggil boku. Boku doshite? Kayak nanya, "Hei, kamu kenapa?" gitu. Karena si boku ini sendiri ada image yang baik di dalamnya, kayak anak laki-laki baik gitu. Boku gitu, teman-teman. Menarik kan? Oke, berikutnya teman-teman di sini ada watakushi. Wow, ini kesannya kayak zaman dulu banget ya kalau kita dengar kata watakushi ya. Kesannya emang kayak samurai gitu ya, kayak kerajaan ya nggak sih teman-teman? Karena memang watakushi ini adalah bentuk formal ya, bentuk yang lebih sopan lagi dari watashi. Kebayang dong penggunaannya harus seperti apa? Ya, karena biasanya watakushi ini dipakai pada occasion-occasion yang khusus, misalnya lagi rapat di perusahaan besar atau kalian lagi menyampaikan pengumuman penting atau pengumuman resmi negara gitu ya misalnya, atau lagi ngobrol ke atasan kalian ya, ke presidir yang paling tinggi misalnya gitu. Atau biasanya juga digunakan oleh politikus-politikus ketika mereka lagi menyebutkan diri mereka sendiri, biasanya pakai kata watakushi itu sendiri. Nah, makanya kebayangkan sama kalian penggunaannya tuh harus kayak gimana. Nah, contohnya mungkin kayak gini, anggap saja aku adalah politikus yang lagi melakukan kesalahan. Aku akan bilang kayak gini, watakushi no sei de gomeiwaku o kakeke shi moshiwake gozaimasen deshita. Yang artinya adalah, saya dari lubuk hati yang paling dalam dengan setulus hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya perbuat. Wih, artinya panjang ya. Atau mungkin saya bisa bilang seperti ini, watakushi wa shizuka na hito desu. Jadi kayak bilang, aku adalah orang yang tenang. Tapi mungkin konteksnya berbicara sama orang penting gitu, jadi pakai watakushi. Nah, kayak gitu penggunaannya. Ya, teman-teman, berikutnya yang keenam ada uchi. Nah, uchi, kalau tadi kalian udah tahu boku untuk laki-laki, atashi untuk perempuan. Nah, ada nih satu lagi namanya uchi. Uchi ini tuh adalah untuk perempuan juga ya. Jadi dia levelnya sama dengan boku kalau ke laki-lakinya. Nah, bedanya di mana nih? Bedanya uchi ini tuh digunakan oleh gadis-gadis yang istilahnya itu gadis-gadis muda atau remaja. Ketika menyebutkan diri mereka, mereka itu biasanya pakainya uchi kayak gitu. Barulah ketika mereka beranjak dewasa, mereka pakainya atashi gitu. Mungkin atashi ini lebih elegan, uchi ini lebih ke kanak-kanakan tapi ya remaja lah gitu mungkin ya. Contoh kalimatnya seperti apa Kamanda? Contohnya misalnya kayak gini, uchi wa kimi no koto ga suki desu. Kayak mungkin cinta monyet, aku suka dirimu gitu teman-teman ya. Atau mungkin keadaan sehari-hari, misalnya lagi nonton film horor, uchi wa horror eiga o mimasu. Aku lagi nonton film horor nih, kayak gitu. Jadi dipakainya oleh remaja-remaja atau gadis muda ya. Nah, kita tiba di kata yang paling terakhir teman-teman, yaitu jibung. Wah, jibung ternyata bisa ya. Aku sendiri juga kayak mind blowing gitu. Kita bisa pakai jibung untuk bilang diri kita sendiri atau bilang aku. Nah, sebenarnya jibung ini juga sama kayak watashi ya. Dia kayak saya atau aku, artinya bisa. Dan ini bisa digunakan untuk situasi yang formal sekalipun maupun kasual sekalipun. Jadi buat kalian gitu ya yang mungkin pengen terkesan lebih berwibawa, mungkin pengen dinilai sebagai orang yang sopan, tenang, lembut, atau
mungkin bisa dipakai juga oleh para atlet gitu ya. Kalian bisa pakai kata jibung ini untuk menyebutkan diri kalian sendiri. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya misalnya kayak gini. Jibung wa saka senshi ni naritai desu. Aku pengen menjadi atlet sepak bola. Wih, keren banget ya. Pakainya jibung. Atau enggak, jibung wa urusai hito wa daikirai desu. Gitu. Aku nggak suka nih sama orang yang berisik gitu. Oke, jadi sebenarnya image dari jibung ini sendiri tuh sama aja sih kayak watashi, cuman akan terkesan lebih berbeda aja, kayak spesial aja nih kalau kalian pakainya jibung. Oke teman-teman, jadi tadi aku udah share ya 7 cara untuk bilang aku atau saya dalam bahasa Jepang. Jadi setelah tahu 7-7-nya, kalian bakal pakai yang mana nih? Jangan lupa buat komen ya. Dan kalau misalkan aku masih ada yang keskip nih, kira-kira ada lagi ternyata nih cara buat menyebutkan aku dalam bahasa Jepang, boleh kalian langsung komen aja ya di bawah teman-teman. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah pantengin dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting subscribe juga biar kita makin semangat buat sharing ilmu buat teman-teman semua pastinya ya. Dan makasih yang udah nonton. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya bareng Manda pastinya. Arigato, mata deh.